Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kami mencoba untuk menyampaikan tentang prosedur pelaksanaan pendataan SDGs Desa di tahun 2021 ini. Penting sebagai tambahan informasi kepada teman-teman TPP dan kawan-kawan aparat desa yang akan tergabung di dalam Pokja Pendataan SDGs. Slide ini telah kami konsolidasikan dengan teman-teman tim TA sehingga kami dapat menyusunnya kurang lebih slide-nya seperti ini. Seperti yang kita ketahui bahwa Kementerian Desa mempunyai 18 program SDGs yang menjadi target pembangunan nasional secara berkelanjutan yang disebut dengan 18 SDGs Desa. Bagaimana harus memulai pendataan untuk melahirkan sebuah arah pembangunan bagi desa, dalam hal ini tentunya perencanaan desa, maka sesuai dengan Permendes nomor 21 telah dijelaskan bagaimana tata cara melakukan proses pendataan untuk menghasilkan data SDGs Desa. Nah, seperti yang disebutkan di dalam Permendes 21 bahwa tahapan-tahapan pendataan itu ada pada garis besarnya itu ada dua, pendataan awal dan pendataan pemutakhiran data SDGs Desa. Namun kali ini kami mencoba memberikan gambaran terhadap teman-teman TPP untuk bisa melakukan pendampingan kepada tim atau Pokja Pendataan SDGs. Nah, berikut ini adalah tahapan yang perlu diadvokasi oleh teman-teman pendamping desa dalam rangka menghasilkan data yang sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah mengaturnya. Tahapan yang pertama itu adalah kepala desa membentuk Pokja SDGs Desa. Kedua, pembentukan Pokja Pendataan SDGs Desa. Pembekalan Pokja Pendataan SDGs Desa. Yang ketiga adalah setelah Pokja terbentuk, maka dibekali, dan setelah mendapatkan pembekalan, maka selanjutnya Pokja melakukan pendataan. Setelah pendataan, melakukan review atau verifikasi data manualnya. Yang kelima, setelah direview dan verifikasi data manual, maka selanjutnya data tersebut difinalisasi penginputan datanya pada aplikasi pendataan SDGs. Keenam, setelah data sudah diinput pada aplikasi, maka selanjutnya dilaksanakanlah
Musdes Pemutakhiran Data SDGs Desa, sekaligus inilah yang dimaksud sebagai data pendataan tahap akhir atau pemutakhiran. Setelah melakukan musyawarah desa, maka selanjutnya pemerintah desa menyusun perdes tentang SDGs desa, di mana perdes ini diharapkan menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan desa untuk tahun-tahun berikutnya. Ke-8, setelah selesai semua, maka dilanjutkan dengan penginputan data pemutakhiran IDM desa. Baik, untuk selanjutnya dalam slide ini kami mencoba menjelaskan satu persatu dari tahapan yang telah diuraikan tadi. Yang pertama adalah pembentukan Pokja pendataan SDGs. Nah, dalam metode slide ini kami mencoba menyampaikannya dengan metode pemberdayaan yang sudah familiar dalam dunia pemberdayaan, disebut dengan istilah IPO, input, proses, dan outputnya. Kegiatannya apa, kemudian seperti apa prosesnya, kemudian hasil yang ingin dicapai dalam setiap kegiatan-kegiatan tersebut. Nah, dalam tahapan pembentukan Pokja pendataan SDGs ini tentu yang berperang melakukan advokasi adalah teman-teman pendamping desa secara berjenjang, yakni koordinasi dengan kepala desa yang dilakukan oleh para pendamping desa. Prosesnya dalam koordinasi ini, pendamping desa mengkoordinasikan kepada kepala desa tentang kebijakan SDGs dan pembentukan Pokja SDGs desa. Dalam koordinasi tentunya disampaikan hal tersebut termasuk komposisi atau struktur yang akan unsur-unsur yang akan mengisi daripada struktur tersebut. Hasil yang ingin dicapai dalam tahapan ini atau kegiatan koordinasi yang dimaksud adalah kepala desa mengetahui dasar kebijakan pendataan SDGs desa. Ya, tentu teman-teman pendamping dalam berkoordinasi harus dibekali atau membekali dirinya pemahaman terhadap Permendes nomor 21, Permendes nomor 13 dan surat edaran Menteri Desa terkait dengan pelaksanaan pendataan SDGs desa. Lalu selanjutnya, setelah kepala desa memahami proses maksud dan tujuan pembentukan Pokja, maka selanjutnya kepala desa membentuk Pokja SDGs desa. Nah, tentu prosesnya ini adalah yang perlu dilakukan oleh kepala desa dalam pembentukan Pokja. Terlebih dahulu harus memetakan dan mempertimbangkan luas wilayah desanya, jumlah dusunnya, jumlah kakaknya, jumlah jiwa, sumber daya manusia yang ada. Kenapa? Karena ini terkait dengan berapa banyak ya unsur-unsur yang dilibatkan dan berapa orang yang akan dimasukkan di dalam struktur tersebut. Meski disebutkan dalam Permendes 21 itu bahwa tim Pokja itu berasal dari unsur-unsur pemerintahan,
dan kelembagaan yang ada di desa dan unsur masyarakat itu sendiri. Tetapi untuk efektivitas tim perlu mempertimbangkan ya hal-hal tersebut, antara lain ya luas wilayah, jumlah dusun, jumlah kakak, jumlah jiwa, sumber daya manusia yang ada di desa. Hal lain yang perlu diperhatikan oleh kepala desa adalah setelah mengetahui tadi bagaimana komposisi dan ruang lingkup pekerjaan Pokja, maka kepala desa menyampaikan kepada para personal yang akan dilibatkan dalam pendataan SDGs desa. Ya, output daripada kegiatan ini ya diharapkan sudah terbentuk Pokja pendataan SDGs desa. Kemudian terbit juga SK Pokja pendataan SDGs desa. Ini penting oleh karena untuk membuka atau bisa desanya kita bisa login di aplikasi pendataan SDGs, terlebih dahulu kita harus melaporkan nama kepala desa, nomor handphonenya, lalu kemudian orang yang ditunjuk sebagai pemegang user ID dan password aplikasi SDGs desanya. Selanjutnya, setelah kegiatan atau tahapan yang pertama ini, pembentukan Pokja pendataan SDGs desa, maka terbentuklah strukturnya. Lalu kemudian yang tahapan yang kedua yang perlu kita lakukan adalah tentu memberikan pembekalan kepada Pokja pendataan SDGs desa. Ya, karena ini penting agar dalam hal pelaksanaan pendataannya tidak terlalu banyak kendala-kendala teknis yang didapatkan. Pembekalan ini dilaksanakan tentu oleh teman-teman pendamping desa. Ya, dalam hal prosesnya, teman-teman pendamping desa mensosialisasikan kebijakan pendataan SDGs desa kepada tim atau Pokja yang terbentuk. Mereka harus paham ya, apa dasar kebijakannya sehingga dilaksanakan pendataan SDGs desa, gunanya data SDGs apa, dan seterusnya. Proses dalam pembekalan ini juga hal yang penting adalah pendamping desa menyampaikan prosedurnya, tahapan pelaksana dan atau tahapan pelaksanaan SDGs desa seperti yang kami sampaikan pada kesempatan ini. Ketiga, prosesnya dalam pembekalan adalah pendamping desa secara bersama-sama dengan Pokja melakukan melakukan pendalaman terhadap kuesioner SDGs desa. Ya, mereka harus paham betul, para enumerator tersebut harus paham betul apa-apa yang akan dipertanyakan dan bagaimana tata cara mengisi daripada format-format kuesioner secara offline. Berikut proses yang perlu dilakukan dalam pembekalan. Pendamping desa menunjukkan tata cara proses login dan penginputan data pada aplikasi. Makanya untuk teman-teman pendamping desa perlu terlebih awal mengetahui atau bisa masuk pada aplikasi SDGs untuk bisa memberikan gambaran kepada Pokja bagaimana cara menggunakan aplikasi tersebut, serta fitur-fitur apa saja yang tersedia di dalam aplikasi. Ini penting bagi teman-teman pendamping desa agar
terlebih awal mengetahui hal tersebut. Kemudian perlu juga dalam pembekalan tersebut teman-teman pendamping desa memfasilitasi penyusunan RAB kegiatan, karena pembekalan ini adalah tahap yang kedua. Maka untuk selanjutnya akan ada kegiatan-kegiatan, bahkan jumlahnya banyak kegiatan-kegiatan kita yang membutuhkan biaya, administrasi, dan lain-lainnya. Maka untuk itu diharap di dalam pembekalan ini secara partisipatif tim Pokja menyusun sendiri apa yang menjadi kebutuhannya, tentu didampingi oleh teman-teman pendamping desa. Lalu dalam pembekalan ini diharapkan tentunya terfasilitasi penyusunan RKTL agar pendataan ini efektif, efisien, dan mempunyai target-target penyelesaian daripada masing-masing tahapan kegiatan. Karena pendataan SDGs dan IDM itu berbatas waktu sampai 31 Mei 2021. Hasil yang diharapkan dalam proses pembekalan ini adalah Pokja mengetahui dasar kebijakan pendataan SDGs desa, Pokja mengetahui dan mampu melaksanakan pendataan maupun penginputan data SDGs pada aplikasi pendataan SDGs desa. Hasilnya juga kita berharap di pembekalan ini sudah ada RAB yang disusun secara partisipatif oleh mereka sendiri dalam pengawasan dan pertimbangan teman-teman pendamping. RKTL menjadi penting sebagai output karena ini adalah batasan-batasan pencapaian kegiatan agar terarah. Dalam pembekalan tentu kita membutuhkan media-media. Maka sebelumnya teman-teman yang akan melaksanakan pembekalan pastikan sound system, proyektor, spidol, kertas plano, papan tulis itu dapat tersedia, karena ini media ini akan sangat menunjang keberhasilan pelaksanaan pembekalan. Tahapan yang ketiga, setelah pembekalan tentunya sudah mereka tim Pokja atau Pokja sudah melakukan pendataan SDGs. Seperti yang disampaikan di awal, pendataan itu terdiri dari 2 tahap, yaitu tahap awal dan tahap pendataan desa, tahap pemutakhiran. Nah, di pendataan inilah yang tentu banyak-banyak perlu kehati-hatian dan ketelitian terhadap pelaksanaan pendataan di tahap awal. Nah, agar kendala-kendala teknis di lapangan tidak terlalu banyak kita dapatkan, maka berikut ini penjelasan terkait dengan penggunaan kuesioner pendataan pada tahap awal ini. Dalam hal melakukan pendataan, Pokja SDGs ini menggunakan 3 format kuesioner. 3 format kuesioner. Nah, pada slide ini menjelaskan tentang hal-hal penting yang perlu kita perhatikan di dalam pendataan menggunakan kuesioner 1. Kuesioner 1 ini berisi pertanyaan-pertanyaan tentang pemerintahan dan kewilayahan desa. Komponen pertanyaannya dari P1 sampai dengan P10. Ruang lingkup kuesioner 1 ini atau basis pendataannya ini adalah
desa, karena pertanyaan-pertanyaannya berkaitan dengan gambaran pemerintahan dan wilayah desa. Proses pendataan ini atau mengisi kuesioner ini, ya tentu enumerator terlebih dahulu menyiapkan atau mengisi data-data yang dibutuhkan dalam POM kuesioner 01. Ya, karena data-data yang dibutuhkan dalam kuesioner 1 ini sudah mungkin 75% sudah tersedia di desa. Tinggal mencatatnya atau menginputnya secara langsung pada aplikasi boleh juga, tapi sebaiknya disiapkan saja dulu data-datanya dalam kuesioner 01 secara offline. Nah, setelah data-data dianggap cukup tersedia, sampai mungkin 90% datanya sudah tersedia, atau syukur-syukur kalau sudah 100% terpenuhi, maka ya enumerator bisa menginputnya ke dalam aplikasi. Kemudian enumerator baiknya secara rutin mengecek hasil inputannya, ya, enumerator yang dimaksud di sini ada untuk kuesioner 1 ini 1 orang, karena basisnya adalah desa, maka enumerator kuesioner 1 ini cukup 1. Kemudian output daripada pendataan desa tahap awal ini dengan kuesioner 1, yakni tersedianya data sekunder pemerintahan terkait dengan pemerintahan dan wilayah desa. Terinputnya data pemerintahan dan wilayah desa ke dalam aplikasi, kemudian terevaluasinya secara rutin hasil inputan data SDGs desa. Ini penting karena sebelum dimutakhirkan agar senantiasa dicek ya hasil-hasil penginputannya. Media yang digunakan adalah tentu POM kuesioner 1, ya, HP Android dan jaringan internet yang stabil, agar kendala-kendala teknis dalam penginputan ya tidak terlalu dapat didapatkan. Maka pastikan jaringan internetnya kita lancar. Kemudian berikut kuesioner 2, ini masih dalam tahapan pendataan tahap awal. Nah, ini kuesioner 2. Kuesioner 2 itu pertanyaan-pertanyaannya terfokus kepada rukun tetangga. Ya, kalau kita di Sulawesi Barat, ya ini padanannya adalah tingkat dusun. Ada beberapa pertanyaan atau komponen pertanyaan pada kuesioner 2 ini, yaitu dari pertanyaan 1 sampai dengan pertanyaan 11, P1 sampai dengan P11. Ruang lingkup pendataannya itu adalah basisnya adalah pendataan di tingkat dusun, karena yang ingin diinput atau dicatat dalam kuesioner ini adalah data-data terkait dengan pemerintahan yang ada di tingkat dusun. Kurang lebih gambarannya ya deskripsi lokasi, kemudian pengurus RW atau kepala dusunnya, kemudian kalau ada pengurus di bawah kepala dusun RW RT, ya itu juga dimasukkan. Kemudian lembaga-lembaga ekonomi apa saja yang ada di dusun tersebut, kemudian ketersediaan infrastruktur apa saja, bagaimana lingkungannya dan bencana alam, bagaimana pendidikan, kesehatan, agama, sosial budaya, keamanan, itu yang akan
diinput masuk ke dalam kuesioner 02 ini. Jadi basisnya adalah dusung. Prosesnya kurang lebih enumerator yang dimaksud di sini tentunya adalah kepala dusun sebagai perpanjangan tangan wilayah di satu wilayah yang ada di dalam desa. Jadi harapannya enumerator dalam kuesioner 2 ini adalah para kepala dusun. Enumerator terlebih dahulu menyiapkan data-data atau mengisi data-data yang dibutuhkan dalam POM kuesioner 2 ini. Harapannya sama dengan kuesioner 1, setelah data 90% atau kalau bisa 100% terpenuhi, maka enumeratornya menginput ke dalam aplikasi. Harapannya juga atau proses yang perlu juga dilakukan oleh enumerator sesekali atau secara rutin mengecek hasil inputannya. Output adalah tersedianya data sekunder pemerintahan terkait dengan sosial budaya, infrastruktur, dan potensi wilayah dusun. Kedua, outputnya adalah terinputnya data pemerintahan dan potensi wilayah dusun ke dalam aplikasi. 3, terevaluasinya secara rutin hasil inputan data SDGs desa. Media yang digunakan POM kuesioner 2, HP Android, jaringan internet yang stabil dalam menginput atau pada saat menginput kuesioner tersebut, hasil kuesioner tersebut ke dalam aplikasi. Jadi pendataan kuesioner 2 ini sekali lagi basisnya adalah dusun. Kalau dalam desa itu ada 3 dusun, maka enumerator kuesioner 2 ini berarti ada 3 enumerator. Taruhlah dusun A 1 enumerator, dusun B 1 enumerator, dusun C 1 enumerator. Berikut kuesioner 3. Kuesioner 3 ini akan menyasar atau pendata akan melakukan pendataan terhadap rumah tangga dan individu. Makanya atau basisnya ini adalah kepala keluarga dan anggota rumah tangga. Jadi yang didata adalah kepala keluarganya, kurang lebih untuk pertanyaan kepada kepala keluarga ada 4P terkait dengan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan keluarganya. Kemudian pada kuesioner 3 ini juga selain tadi kepala keluarganya dilanjutkan dengan menyasar data atau melakukan pendataan terhadap anggota rumah tangganya atau anggota yang terdapat di dalam kartu keluarga. Itu didata semua. Kalau misalnya satu kakak ada 3 orang di dalamnya, maka kakaknya dilakukan pendataan atau didata, maka yang lainnya anggota keluarganya juga didata. Proses dalam pendataan ini atau mengisi kuesioner 3 ini, enumerator terlebih dahulu menyiapkan POM kuesioner 3 ini. POM kuesioner 3 ini disediakan terlebih awal sesuai dengan jumlah kakak dan jumlah jiwa yang menjadi area penugasannya. Karena
di dalam dusun misalnya, oleh karena wilayahnya luas atau kepadatan penduduknya padat, sehingga perlu menunjuk beberapa enumerator. Jadi masing-masing enumerator memetakan dulu berapa jumlah kakak yang akan dia data. Semoga tersedia datanya di tingkat desa atau tingkat dusun berapa jumlah kakak yang ada di dusun. Nah, maka itu akan memudahkan bagi enumerator untuk menyediakan administrasinya. Ya, demikian juga jumlah POM kuesioner 3 ini karena terbagi lagi kepada anggota keluarga, maka terlebih dahulu baiknya para enumerator menyiapkan POM kuesioner 3 ini untuk mendata jumlah jiwa yang ada di area penugasannya. Nah, setelah datanya 90% atau mungkin sampai 100% terpenuhi, maka enumerator bisa menginputnya ke dalam aplikasi. Nah, enumerator juga secara rutin diharapkan selalu bisa mengecek hasil inputannya pada aplikasi SDJS. Output daripada kuesioner 3 ini atau pendataan kuesioner 3 ini tersedia data sekunder terkait dengan pemerintahan dan wilayah desa, dan juga kami tambahkan ya sebagai outputnya adalah ya terekamnya data-data kepala keluarga dan anggota keluarganya. Kemudian outputnya terinput data rumah tangga dan individu ke dalam aplikasi. Terevaluasinya secara rutin hasil inputan data SDJS desa. Yang digunakan dalam kegiatan ini atau pendataan kuesioner menggunakan kuesioner 3 ini tentunya maaf kami koreksi, ini kuesioner 3, kemudian ada HP Android, kemudian ya diharapkan ada jaringan internetnya stabil. Nah, selanjutnya agar kita mengetahui beberapa orang yang terlibat dalam pekerja tersebut dan hubungannya dengan penggunaan kuesioner 1, 2, dan 3, maka seperti yang dijelaskan tadi bahwa enumerator itu atau kuesioner yang digunakan itu ada 3, di mana enumerator 1 atau yang terkait dengan kuesioner pendataan pemerintahan dan kewilayahan desa itu pada kuesioner 1. Jadi enumeratornya 1. Nah, ini enumerator 1 sekali lagi basisnya adalah desa. Dia mempunyai basisnya desa. Enumeratornya 1. Kemudian berikut enumerator 2 atau kuesioner 2 ini ya tergantung jumlah dusun. Di sini di contoh kami memberikan contoh 3 dusun, maka enumerator kuesioner 2 ini berarti 3. Ada 3 orang yang masing-masing menanggungjawab pendataan penginputan data terkait dengan kewilayahan dan potensi-potensi lainnya yang ada di dusun.
Harapannya enumerator kuesioner 2 ini adalah kepala dusung. Nah, kalau seperti ini contohnya, berarti enumerator ada 3. Ya, masing-masing 1 per dusung untuk bertanggung jawab melakukan pendataan atau mengisi kuesioner 02. Basisnya ini ya adalah dusun. Berikut kuesioner 3 ini ditanggungjawabkan kepada enumerator. Ya, enumerator yang membantu kepala dusung dalam hal melakukan pendataan terhadap basis kepala keluarga tadi. Ya. Nah, kalau di dusung itu misalnya luas wilayahnya agak cukup luas ataukah penduduknya cukup padat, maka dapat dibentuk atau ditunjuk enumerator yang akan membantu kepala dusung. Kalau contoh di sini berarti ya kita contohkan 1 dusung, di dalam dusung itu ada 2 lagi enumerator yang akan berbagi melakukan pendataan terhadap kakak dan anggota keluarga yang terdapat di dalam kakak. Jadi untuk dusung ini ada dua enumerator. Taruhlah kita rata-ratakan ya 1 dusung itu ada 2 enumerator yang selanjutnya akan melakukan pendataan atau menyasar seluruh kakak dan anggota keluarga anggota keluarga yang ada di dalam dusun tersebut. Nah, setiap enumerator yang melakukan pendataan kepada kakak, maka melanjutkan pendataan tersebut kepada anggota keluarga. Ya, basisnya ini adalah anggota keluarga. Begitu seterusnya masing-masing enumerator yang kuesioner 3 ini melakukan pendataan kepada kakak dan melanjutkan kepada anggota keluarganya. Jangan disilang. Maksudnya disilang, ada enumerator yang mendata kakak, kemudian yang lain mendata anggota keluarganya. Itu semestinya yang mendata kakaknya itu juga yang mendata anggota keluarganya. Gitu seterusnya. Nah, jika seperti ini kondisi desanya kita, maka sudah kita bisa membayangkan atau mengetahui berapa enumerator yang akan kita libatkan dalam pendataan SDJS ini. Ya, kita dapat menghitung. Ya, tadi pada kuesioner 1 enumerator, pada dusun itu kalau contoh kasus ini 3 dusun berarti sudah ada 4 orang. Ditambah enumerator masing-masing yang akan membantu kepala dusun melakukan pendataan terhadap kakak dan anggota keluarga masing-masing 2 orang per dusun, berarti akan ada berapa enumerator? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, berarti ada 10 enumerator. 1 enumerator untuk kuesioner 1, 3 enumerator untuk kuesioner 2, dan 6 enumerator untuk kuesioner 3.
Begitu untuk tahap atau penjelasan terkait dengan enumerator. Lanjut kita pada tahapan keempat. Setelah semua data sudah terinput, ya, tentu sebelum kita lakukan pemutakhiran data agar ini kehati-hatian, maka baiknya kita melaksanakan review dan atau verifikasi data manual. Review ini dilakukan oleh Pokja melalui rapat internal. Jadi ada rapat internal Pokja pendataan SDGs desa. Membahas apa atau bagaimana prosesnya? Ya, tentu secara keseluruhan Pokja pendataan SDGs ini melihat kembali data dan mengevaluasi hasil pendataan dan penginputan datanya pada aplikasi SDGs. Kemudian Ketua Pokja melaporkan hasil pendataan kepada kepala desa. Ini gambaran atau proses yang terjadi di dalam rapat internal Pokja. Kepala desa memberikan koreksi. Ya, setelah dikoreksi tentu memberikan persetujuan terhadap hasil pendataan SDGs. Setelah disetujui, maka kepala desa melaporkan hasil pendataan SDGs desa kepada lembaga BPD untuk dilakukan pencermatan ulang. Jadi tahapan ini lebih kepada kehati-hatian. Lebih banyak orang yang mencoba menelaahnya, itu kan lebih bagus agar menghasilkan data sesuai dengan kondisi objektifnya desa. Outputnya dari rapat ini disepakatinya hasil pendataan SDGs desa oleh Pokja itu sendiri, agar ya mereka semua di internal pendata bersepakat terhadap data itu sendiri. Media yang digunakan tentu ya sound system ya, dan proyektor perlu disiapkan dalam pelaksanaan rapat internal ini. Nah, setelah disepakati data itu, lalu kemudian kepala desa melaporkan kepada BPD. Selanjutnya BPD juga melaksanakan rapat internal, di mana dalam proses pelaksanaan rapat internal BPD ini ya BPD melakukan pencermatan terhadap hasil pendataan SDGs desa. Ya, tentu BPD mencermati ulang apakah data-data tersebut sesuai dengan kondisi objektifnya desa. Ya, BPD menyampaikan masukan koreksi terhadap hasil pendataan SDGs desa. Ya, hasil koreksi ini, masukan-masukan ini dapat disampaikan baik secara langsung kepada kepala desa untuk diperbaiki ataukah melalui persuratan. Jadi hasilnya adalah dari rapat internal ini rancangan pemutakhiran data SDGs desa sudah ada rancangan. Ya, kenapa dia rancangan? Karena ini belum dimusdeskan. Semua selesai, BPD sudah memberikan masukan, mengoreksi, dan kepala desa bersama tim Pokja telah melakukan perbaikan-perbaikan. Maka tahapan selanjutnya adalah finalisasi, ya, sudah finalisasi penginputan data pada aplikasi pendataan SDGs. Semuanya karena tadi sudah dikoreksi, maka tim memperbaikinya. Nah, ini yang dimaksud dengan memfinalisasi. Kalau memang tidak ada koreksi, ya dilanjutkan dengan tahapan berikutnya. Namun dalam tahapan finalisasi ini ya, sekali lagi ya mungkin masih ada yang tercecer data-datanya, masih ada bagian-bagian yang kosong. Maka diharapkan bagian-bagian yang kosong itu atau yang belum terjawab sudah bisa
dijawab melalui aplikasi tersebut. Pada kuesioner 1, ya kuesioner 1 itu sekali lagi adalah SDGs desa yang menggambarkan tentang pemerintahan dan wilayah desa. Proses yang diharapkan dari sini atau gambaran prosesnya kurang lebih enumerator menyelesaikan penginputan data sesuai dengan kesepakatan rapat dan rekomendasi BPD. Begitu juga pada kuesioner 2 dan kuesioner 3 semuanya diselesaikan atau difinalisasi penginputannya pada aplikasi SID. Karena tahapan selanjutnya adalah musyawarah desa pemutakhiran data SDGs. Nah, ini adalah tahap akhir dari pendataan. Jadi pada tahapan ini pemerintah desa menyelenggarakan musyawarah desa pemutakhiran data SDGs desa. Kemudian ya tentu prosesnya adalah kepala desa mengundang perwakilan tokoh masyarakat, unsur lembaga dan unsur lainnya yang baik yang ada di dalam desa maupun di luar desa yang mempunyai hubungan dengan kegiatan. Proses berikutnya, proses dalam penyelenggaraan musyawarah desa ini tentu yang menjadi narasumber pada kegiatan ini adalah Ketua Pokja yang bertindak mensosialisasikan hasil pendataan SDGs desa kepada peserta musyawarah. Setelah disampaikan hasil-hasil pendataan, maka moderator dalam hal ini adalah BPD memberikan kesempatan kepada peserta untuk menanggapi hasil pendataan SDGs desanya. Sekali lagi kegiatan ini pada tahap ini untuk menyempurnakan data-data yang telah diperoleh oleh tim dan telah dikoreksi oleh lembaga BPD. Jika semuanya sudah berjalan dengan baik, tidak ada lagi perbaikan-perbaikan, dan jika pun ada perbaikan di dalam musyawarah ini, maka bisa langsung diselesaikan, ditindaklanjuti oleh tim, sehingga hasil akhir daripada musyawarah desa ini dapat dituangkan dalam berita acara dan selanjutnya ditandatangani oleh unsur-unsur perwakilan, unsur-unsur yang terlibat di dalam musyawarah desa tersebut. Kenapa? Karena output dari musyawarah desa ini sudah disepakatinya atau telah disepakati hasil pendataan SDGs desa. Penting media yang digunakan di dalam musyawarah desa ini adalah sound system, proyektor, spidol, kertas plano, papan tulis untuk mendukung pelaksanaan kegiatan musyawarah desa pemutakhiran data SDGs desa. Setelah musdes ini, maka tahapan selanjutnya adalah ini harapan walau tidak dituangkan di dalam Permendes 21, tetapi mungkin ada baiknya hasil pendataan tersebut dibuatkan peraturan desanya tentang SDGs. Mengapa? Oleh karena hasil pendataan SDGs ini diharapkan menjadi acuan bagi desa dalam merencanakan pembangunan pada tahun-tahun berikutnya. Tentu dengan tidak mengabaikan apa yang tertuang di dalam RPJMdes atau
melakukan hasil pendataan SDGs ini dapat diselaraskan, ya, masuk ke dalam dokumen RPJMDes-nya kita. Nah, dalam kegiatan penyusunan rancangan Perdes tentang SDGs ini tentu yang terlibat aktif oleh karena jabatannya adalah Sekdes. Ya, Sekdes tentu dibantu oleh aparat desa lainnya, apakah ia Korp Perencanaan atau kasih pemerintahan secara bersama-sama menyusun rancangan Perdes tentang SDGs, juga didampingi oleh teman-teman pendamping desa. Outputnya rancangan Perdes siap diharmonisasi. Nah, setelah rancangan Perdes selesai, maka selanjutnya harmonisasi rancangan Perdes. Ya, prosesnya kurang lebih Sekdes mengkoordinasikan kepada dinas terkait dengan rancangannya, terkait ya yang dikoordinasikan itu adalah rancangannya kepada siapa? Kepada dinas PMD dan kepala bagian hukum yang ada di kabupaten untuk mendapatkan koreksi atau masukan terhadap rancangan tersebut. Ya, jika selesai dikoreksi, maka selanjutnya pihak yang terkait yang dimaksud memberikan persetujuan terhadap rancangan Perdes SDGs desa. Jika sudah harmonisasi, maka ya outputnya adalah rancangan Perdes SDGs sudah dapat ditetapkan atau di lembar desakan. Nah, selanjutnya kegiatan penetapan Perdes. Ya, penetapan Perdes itu prosesnya kurang lebih Sekdes meregistrasi rancangan Perdes SDGs ke dalam buku administrasi desa, di mana ada 24 buku administrasi desa, salah satunya adalah produk hukum desa. Nah, ini terregistrasi masuk sehingga ya, tertetapkannya lah Perdes SDGs desa tersebut. Selanjutnya tahapan terakhir adalah penginputan data pemutakhiran IDM. Nah, ini penginputan data pemutakhiran IDM ini adalah bagian terakhir dari kegiatan pendataan SDGs ini, karena data SDGs ini, ya, hasil dari data SDGs ini sebahagian besarnya dibutuhkan dalam penginputan IDM desa. Nah, agar korelasi data antara SDGs dengan IDM, maka ya, sebaiknya penginputan data pemutakhiran IDM desa itu dilaksanakan pada bagian terakhir setelah seluruh kegiatan atau data SDGs sudah valid. Proses penginputan data pada IDM ini kurang lebih Sekdes menginput data pada website Kemendes, yakni lamannya adalah IDM Kemendesa.go.id pada menu input data IDM 2021. Nah, untuk dapat mengakses laman IDM desa ini, maka Sekdes menggunakan user dengan mengetik nomor kode desanya. Kode desanya yang dimaksud adalah kode atau nomor registrasi desanya yang 10 digit itu. Nah, 2 angka di depan itu adalah provinsi, 2 angkanya lagi atau 4 angka keempatnya itu, 2 angka keempat itu adalah kabupaten, 2 angka keenam itu adalah kecamatan, dan 4 angka terakhir itu adalah kode desa. Nah, desanya.
nomor desanya. 10 angka 10 digit ini itulah yang diinput masuk di dalam laman IDM tersebut. Passwordnya adalah idm_kemendesa.2021. Sekdes menginput data IDM berpedoman kepada data SDGs tadi, ya, seperti yang kita sudah dijelaskan tadi. Dalam penginputan data IDM ini, pendamping desa mendampingi Sekdes menginput data pada laman IDM. Hasilnya adalah berita acara status desa tahun anggaran, karena kita menginput di 2021 maka status desa ini diperoleh untuk 2021. Media yang digunakan adalah laptop dan jaringan internet yang stabil. Selanjutnya perlu kami jelaskan juga di mana titik temunya antara pendataan SDGs desa dengan IDM. Baik, seperti kita ketahui bahwa pendataan itu ada dua, pendataan SDGs dan pendataan IDM. Di mana dia? Di mana titik temunya? Nah, ini kita ketahui bahwa SDGs itu kita input dalam ke aplikasi pendataan SDGs 2021. Hasil penginputan SDGs ini dapat kita lihat atau akan terekam pada SID, aplikasi atau portal Kemendes, salah satunya adalah SID. Hasil pendataan SDGs ini akan melahirkan rekomendasi sekali lagi dapat kita lihat di SID Kemendesa, Sistem Informasi Desa Kementerian Desa. Di situ akan keluar rekomendasi buat desa tersebut. 18 program SDGs itu paket percepatan pencapaian SDGs-nya akan direkomendasikan kepada desa itu. Misalnya paket SDGs-nya desa tanpa kemiskinan, desa tanpa kelaparan, kegiatannya apa-apa saja. Kemudian yang bertanggung jawab atau apa yang harus dilakukan oleh kepala desa, koordinasi kemana, kemudian sumber penganggaran sudah dijelaskan di situ rekomendasinya. Juga sudah akan memisahkan yang mana yang harus dilakukan oleh kepala desa tetapi bukan kewenangannya, yang mana harus dilakukan oleh kepala desa dan memang menjadi bagiannya. Nah, untuk IDM sendiri, data IDM ini kita input pada laman IDM Kemendesa Go ID, menu input data IDM 2021. Hasil daripada penginputan ini tentu adalah diketahuinya status desa. Status desanya apakah ia dari tertinggal ke berkembang ataukah 2020 berkembang dan 2021 masih berkembang. Nah, inilah hasilnya dari penginputan IDM ke dalam laman IDM Kemendesa tersebut. Titik temunya kita mencoba mempertemukannya, yaitu tahun 2030 goalsnya dua pendataan ini SDGs desa dan IDM desa. Karena 2030 harapannya ada target jangka panjangnya kita adalah 18 SDGs desa sudah tercapai. Dalam artian desa tanpa kemiskinan, desa tanpa kelaparan, desa ramah perempuan, dan seterusnya.
Itu untuk SDGs. Sedangkan untuk IDM 2030 paling lambat semua desa itu pada status desa mandiri. Jadi harapannya target-targetnya seperti itu. 2030 18 SDGs desa tercapai, 2030 desa mandiri terwujud. Karena mandiri adalah status paling tinggi di dalam IDM. Saya kira demikian penjelasan daripada proses pendataan SDGs ini. Mudah-mudahan ini sedikit membantu teman-teman sekalian maupun para teman-teman Pokja pendataan SDGs dalam menjalankan pendataan SDGs di desanya masing-masing. Jika ini bermanfaat, maka tidak ada salahnya untuk di like atau di share dan di subscribe konten ini jika dianggap bermanfaat. Jika ada hal-hal yang perlu dikoreksi atau ada tambahan, silakan masukannya di dalam kolom komentar. Sekian, terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.